Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Hadirin hadirat, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dalam nikmat yang sangat banyak. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk beramal saleh, kita diizinkan untuk memakmurkan rumah Allah. Kita diizinkan untuk sholat berjamaah, untuk duduk di majelis ilmu. Meskipun hujan cukup lebat, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk taqarrub ilallah. Mudah-mudahan yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, fa innahu la yarfa'u qadaman wa la yadha'uhu illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu biha sayyi'ah. Tidaklah seseorang melangkahkan kakinya ke masjid kecuali dengan itu Allah tinggikan derajatnya, Allah hapuskan kesalahannya. Mudah-mudahan langkah-langkah kita ke masjid di pagi hari ini menyebabkan kita diangkat derajat kita oleh Allah, diampuni kekhilafan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan ke suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah di atas sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memulai kajian kita, tentu tidak lupa kita mendoakan saudara-saudara kita yang ditimpa bencana. Semoga Allah meringankan beban mereka, Allah jadikan musibah ini sebagai penghapus dosa dan kesalahan mereka. Yang sakit semoga disembuhkan Allah, yang wafat semoga diampuni kekhilafannya, diterima amal salehnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah yang sebesar-besarnya dari musibah-musibah di sekitar kita, dan semoga itu semakin menumbuhkan rasa empati dan solidaritas kita terhadap sesama. Jemaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang merupakan intisari, yang merupakan ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, yang itu semua merupakan intisari dari Ihya Ulumuddin ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kita sampai pada adab yang ke-10. Al-ashiru, kata Imam Ghazali, fi adabil jima'i, terkait dengan adab hubungan suami istri. Meskipun ini persoalan yang sangat private, persoalan yang sangat pribadi, tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadirkan panduan
Ini indahnya Islam. Segala persoalan dalam kehidupan kita, termasuk hal yang sangat pribadi, yaitu hubungan suami istri, itu dipandu ya sedemikian rupa sehingga kita tidak tersesat. Kata Imam Al-Ghazali, yustahabbu al-bada'atu bitasmiyah. Disunnahkan untuk mengawali dengan ya menyebut nama Allah. Ya. Kita semuanya hafal ya doa yang diajarkan oleh Nabi, dan doa ini sangat penting. Jangan sampai kita melupakannya. Ya. Ketika hendak hubungan suami istri, maka doanya Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Maka dalam hadis dijelaskan, fa innahu in qudira bainahuma waladun lam yadurrahu syaitanu abada. Kalau ditakdirkan dari hubungan itu lahir seorang anak, maka anak itu tidak akan pernah diganggu oleh setan. Ya, ini pentingnya menjaga sunnah Nabi. Menjaga sunnah Nabi itu penuh keberkahan, termasuk dalam hubungan suami istri. Orang yang menjaga sunnah Nabi, membaca doa yang diajarkan oleh Nabi, maka dia akan meraih keberkahan besar, keturunannya tidak diganggu oleh setan. Kemudian adab berikutnya, wal inhirafu anil qiblah, berpaling dari kiblat. Kita tahu bahwa arah kiblat ini adalah arah yang mulia. Arah kita menunaikan ibadah sholat, arah kita munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara adab dalam hubungan suami istri yaitu berpaling dari kiblat. Kemudian wa ayyataghatta huwa wa ahluhu bi thawbin, ya, hendaknya menutupi dengan ya pakaian atau kain, ya, atau misalnya selimut. Wa alla yakuna mutajarridaini, dan hendaknya tidak ya telanjang bulat. Rasulullah ya mengatakan dalam hadisnya ya yang maknanya adalah ya jangan salah seorang ya di antara kalian mendatangi istrinya seperti keledai mendatangi pasangannya, ya. Artinya apa? Artinya telanjang bulat, tidak ditutupi oleh kain. Meskipun para ulama mengatakan hadis ini dhaif, ya, tetapi para fuqaha, para ahli fiqih, ya, menjadikan ini sebagai bentuk adab, ya, kehati-hatian. Agar apa? Ya, pertama tidak menyerupai binatang. Ya, kita manusia diberikan nilai lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ketika berhubungan dengan istrinya itu menyerupai binatang. Ya. Yang kedua, ada makhluk lain selain manusia. Ya. Ada malaikat, ada jin. Ya. Maka kita diperintahkan untuk ya menutupi anggota tubuh kita supaya tidak dilihat oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, larangan ini tidak sampai haram, ya. Artinya kalau suami berhubungan dengan istrinya dalam keadaan telanjang, tidak ditutupi oleh kain misalnya, kemudian berdosa, tidak, ya, tidak sampai haram. Tetapi merupakan adab, yaitu menutup ya tubuh kita supaya tidak terlihat, ya. Makanya
para ulama fikih, ya, termasuk Al-Imam Al-Ghazali, itu mengkategorikan sebagai mustahab, ya, dianjurkan. Jamaah dimuliakan oleh Allah, ya. Mengapa para ulama tidak, ya, menjadikan ini sebagai sesuatu yang wajib? Dalam satu riwayat, ya, Aisyah radhiyallahu anha itu ketika tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau, ya, membuka pakaiannya. Maka disebutkan dalam satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menuju Baqi, ya, di tengah malam untuk mendoakan ahli Baqi, dan ini adalah, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salam. Ya, atani Jibril fa amarani an astaghfira li ahlil Baqi. Jibril mendatangiku dan Jibril memerintahkanku untuk mendoakan ampunan bagi ahli Baqi, orang-orang yang dimakamkan di Baqi. Maka wafat di kota Madinah, ya, dimakamkan di Baqi, ini adalah satu kemuliaan, ya. Dalam hadis kata Nabi, man istata'a ayyamuta bil madinati falyamut biha. Siapa yang bisa wafat di Madinah, maka hendaknya wafatnya di Madinah. Fa inni asfa'u likulli man yamutu biha. Karena aku menjamin syafaat untuk siapapun yang wafat di Madinah, ya. Maka kalau ada keluarga kita menunaikan umrah atau haji, diwafatkan oleh Allah, ya, di Madinah, disolatkan oleh ribuan kaum muslimin, dimakamkan di Baqi, memang satu sisi musibah bagi kita keluarganya, tapi di sisi lain itu adalah kemuliaan dari Allah untuk orang tua kita yang dimakamkan di Baqi karena meraih janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa syafaat, ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Maka dalam hadis itu disebutkan Aisyah kemudian menyusul Nabi, ya. Sebelum Aisyah menyusul Nabi, dalam hadis itu dijelaskan Aisyah memakai pakaiannya terlebih dahulu, memakai jilbabnya, kemudian keluar menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini isyarat, ya, bahwa ketika Aisyah tidur bersama Nabi, ya, Aisyah tidak mengenakan pakaian. Tapi jamaah dimuliakan oleh Allah, ini termasuk adab, ya. Kalau kita hubungan dengan istri kita, maka hendaknya kita tutup, ya, pakaian kita dengan kita tutup tubuh kita dengan selimut. Apalagi jika kita tidak hanya berdua, misalnya ada anak-anak kita yang masih kecil, ya, maka tentunya tidak baik melihat aurat orang tuanya. Berikutnya jamaah dimuliakan oleh Allah, wa ayyabda'a bil mula'abati, hendaknya dimulai dengan cumbuan, ya, wadhammi wat takbil, pelukan, ya, ciuman. Ini mustahab, ya, ini dianjurkan supaya terjadi, ya, keharmonisan di antara suami dan istri. Dan jangan mendatangi pasangan kita seperti binatang, ya. Binatang itu apa di antara ciri khasnya? Mereka tidak melakukan muqaddimah, ya, begitu ingin langsung mendatangi pasangannya, ya. Maka jangan sampai kita seperti itu. Wa minal ulama man istahabbal jima'a yaumal jumu'ah. Sebagian ulama, kata Imam Ghazali, itu menghukumi mustahab, ya, dianjurkan melakukan hubungan di hari Jumat.
Maka sebagian ulama ketika memaknai hadis Nabi, ya, mani ghatasala yaumal jumu'ati wa ghassala, ya, siapa yang mandi di hari Jumat, ya, wa ghassala, ada yang membaca wa ghassala. Makna wa ghassala itu ada 3 pendapat, ya. Sebagian mengatakan jima, ya, hubungan suami istri. Sebagian lagi mengatakan membasuh kepala, ya. Sebagian lagi mengatakan berwudu, ya. Ini makna wa ghassala. Maka berdasarkan, ya, makna yang pertama, yaitu hubungan suami istri, para ulama menghukumi, ya, sunnah hukumnya hubungan suami istri di hari Jumat, dan keutamaannya besar, ya. Di penghujung hadis tadi, man igtasala yaumal jumu'ati wa ghassala, ya, wa batakara wa bakkara wa dana wa qataraba wa sami al khutbah, ya. Siapa yang mandi di hari Jumat, ya, kemudian, ya, sebelumnya dia berhubungan dengan istrinya, lalu bergegas menuju ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, dia pun bersedekah, kemudian duduk di dekat imam. Kalau duduk di dekat imam itu berarti safnya saf keberapa, Pak? Ya, saf pertama, ya. Ini salah satu keutamaan saf yang pertama, ya. Maka Nabi mengatakan, lau ya'lamun nasu ma fin nida wa ma fis safil awal, ya. Kalau manusia tahu apa keutamaan azan, apa keutamaan saf yang pertama, dan mereka enggak bisa mendapatkan itu, ya, illa ayastahimu, kecuali dengan mengundi, lastahamu, maka tentu manusia rela untuk mengundi, ya. Jadi hari ini saf pertama fulan fulan fulan, besok saf pertama fulan fulan fulan, ya. Ini mulianya saf yang pertama. Lalu dia mendengarkan khutbah, ya. Maka setiap langkahnya ke masjid, ya, ajru sanatin, mendapatkan pahala 1 tahun penuh, siyamiha wa qiyamiha, siangnya puasa sunnah, malamnya qiyamul lail, ya. Maka nikah ini ibadah yang luar biasa. Ada keutamaan-keutamaan besar dalam Islam yang kita hanya bisa meraihnya kalau menikah, ya. Makanya kalau ada jomblo, masih ada jomblo nggak Pak di sini? Ya. Wah, ini wajahnya, ya, wajah yang tenang semuanya, itu tandanya sudah menikah, Pak, ya. Jadi ada keutamaan besar yang hanya bisa diperoleh kalau kita punya istri, ya. Makanya yang nggak punya istri itu kasihan, ya. Sehingga tidak berlebihan. Kalau di ayat yang saya baca di muqaddimah tadi, Allah hubungkan pernikahan itu dengan tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan untuk kalian pasangan kalian, ya. Rasulullah menghubungkan nikah itu dengan separuh agama. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din. Kalau seorang hamba itu menikah, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fin nisfil baqi. Maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lainnya, ya. Jadi bapak yang sudah menikah berbahagialah, ya. Berarti agamanya telah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kata Imam Al-Ghazali, "Tsumma idza qada watarahu falyatamahhal litaqdiya wataraha fa inna inzalaha rubbama ta'akhkhar." Nah, ini satu hal yang penting untuk kita perhatikan, terutama kita sebagai suami, ya, untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Karena di antara tujuan daripada menikah itu terciptanya mawaddah. Ya, mawaddah itu cinta yang diiringi dengan, ya, nafsu seksual. Setiap manusia, laki-laki, perempuan, ya, itu punya nafsu seksual. Dan menikah ini solusi untuk menyelesaikan itu. Semua jalan menyelesaikan nafsu seksual selain pernikahan itu diharamkan, ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali, kemudian kalau seorang suami sudah menyelesaikan hajatnya, maka hendaknya dia menunda sesaat, ya. Jangan langsung bangun, tapi menunggu sampai istri menyelesaikan hajatnya. Karena biasanya, ya, inzal atau orgasmenya istri itu lebih lambat daripada suami. Masya Allah, ini indahnya Islam, Pak. Sampai hal yang begitu pribadi itu dipandu supaya keharmonisan dalam rumah tangga terjadi. Karena kalau urusan ini nggak selesai, rumah tangga harmonis apa tidak, Pak? Ya, nggak harmonis. Maka terbuka pintu-pintu maksiat, ya. Karena tujuan daripada menikah itu adalah menyelesaikan masalah ini. Kalau suami sudah shadaqallahul azim, istri baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faham maksudnya, Pak? Nah, itu kira-kira rumah tangga harmonis apa tidak? Enggak harmonis, ya. Bahkan membuka pintu-pintu maksiat. Nah, makanya kita harus memperhatikan masalah ini. Wa minal adabi, dan termasuk adab, anta taziral haidu bi izarin, ya, min hiqwaiha, ya. Hendaknya wanita yang haid itu memakai, ya, apa bahasa kita, sarung, ya, menutupi bagian antara pinggangnya, ya, ila ma bainar rukbah, ya, sampai ke lututnya. Idza aradal istimta'a biha, kalau suami menginginkan bersenang-senang dengan pasangannya, ya. Wala yajuzu wat'uha fil haid, enggak boleh berhubungan dengan istri pada kemaluannya saat istri sedang haid, ya. Nah, ini persoalan yang sangat penting, dan ini pentingnya laki-laki itu faham agama. Suami yang faham agama, maka dalam masalah hubungan ini tidak terjatuh pada perkara-perkara yang terlarang. Dan di antara perkara yang terlarang adalah berhubungan dengan istri pada kemaluannya ketika istri sedang haid. Maka Allah mengatakan, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Katakan haid itu kotoran, maka jauhi, ya, wanita. Artinya jangan berhubungan dengan wanita saat mereka sedang haid. Maka ini panduan yang sangat penting, ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Zaman jahiliyah, ketika wanita haid itu, maka mereka, ya, dikucilkan. Suami tidak dekat-dekat,
maka syariat Islam ini memberikan panduan yang benar. Wanita ketika haid itu boleh didekati oleh suaminya, ya. Hanya saja ada panduan, jangan berhubungan pada kemaluannya. Bagaimana kalau ingin bersenang-senang dengan pasangannya? Ya, ketika sang istri itu haid, maka caranya adalah menutup dengan kain bagian antara pinggang dengan lututnya, ya. Adapun selain itu maka boleh kita bersenang-senang dengan pasangan kita. Kemudian wala yajuzu ya wat'uha fil haid wala fit dubur, ya, tidak boleh berhubungan dengan istri pada kemaluannya ketika haid. Nah, demikian pula tidak boleh pada, ya, mohon maaf, duburnya. Ya, ini adalah perkara yang terlarang. Ya, baik istrinya sedang haid maupun tidak, haram mendatangi pada dubur. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, mal'unun, dilaknat laki-laki yang mendatangi istrinya pada duburnya. Ini menyerupai perilaku kaumnya Nabi Lut alaihi salam, ya. Kemudian terkait, ya, mendatangi istri pada saat haid, itu sampai disebutkan dalam riwayat, datang seseorang, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya bahwa dia telah berhubungan dengan istrinya padahal istrinya haid, ya. Maka Nabi perintahkan untuk membayar kafarat, ya, sedekah sebesar 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar itu kurang lebih 3,9 juta atau setengahnya misalnya, ya, berarti 1, berapa itu, Pak? Ya, sekitar 1.450.000, ya. Nah, itu saking jeleknya perbuatan itu, ya, sampai harus membayar kafarat. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa man arada ayyujami amarratan tsaniyatan falyaghsil farjahu wa yatawadda. Siapa yang ingin mengulangi hubungan dengan istrinya yang kedua kali, maka hendaknya dia mencuci kemaluannya lalu berwudu, ya. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu taufa, ya. Taufa itu mengelilingi istri-istrinya, menggilir istri-istrinya. Rasulullah itu diberi kelebihan oleh Allah, kekuatan 40 laki-laki. Jadi pernah Rasulullah mendatangi istri-istrinya itu dalam 1 malam. Maka Rasulullah, ya, kemudian mandi terlebih dahulu baru mendatangi yang lainnya, ya. Apa kata beliau? Ya, fa innahu azka wa athhar, ya, wa ansyat. Itu lebih suci dan lebih membuat seseorang itu bersemangat untuk melakukannya kembali, ya. Jadi ini adab, ya. Maka hendaknya mencuci kemaluannya dan berwudu. Kalau mandi, kata para ulama, maka itu lebih afdal, ya. Bahkan di antara adab ketika kita hendak tidur, ya, setelah hubungan dengan istri kita, maka kita dianjurkan untuk berwudu, ya, untuk berwudu. Jadi supaya tidurnya dalam keadaan memiliki wudu. Orang yang tidur dalam keadaan berwudu itu beda dengan yang tidur tidak berwudu. Orang yang tidur dalam keadaan wudu, maka malaikat, ya, mendoakannya sepanjang malam, Allahumma ghfir li abdika fulan fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni hambamu ini, si fulan ini, karena dia tidurnya dalam keadaan suci, ya. Ini pentingnya bersuci.
dan Allah itu menyukai orang-orang yang bersuci. Maka di penghujung ayat yang berbicara tentang haid tadi, kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya, Allah itu menyukai orang-orang yang banyak bertaubat dan orang-orang yang banyak bersuci. Wa minal adabi, di antara adab berikutnya, alla yahliqa sya'rahu wa la yuqallima adhafirahu wala yukhrija daman wa huwa junubun. Di antara adab adalah tidak mencukur rambut, tidak menggunting kuku, tidak pula mengeluarkan darah, seperti berbekam misalnya, dalam keadaan junub. Ini sekali lagi termasuk adab. Artinya tidak sampai haram. Berarti kalau orang menggunting rambut, menggunting kuku, maka dosa. Tidak. Ini termasuk adab. Hadis yang berbicara tentang itu, lagi-lagi ulama mengkategorikannya sebagai hadis yang dhaif. Tetapi para fuqaha itu berhati-hati terhadap masalah ini. Makanya termasuk adab, tidak menggunting rambut, tidak menggunting kuku, tidak pula berbekam dalam keadaan junub. Wa ammal azlu, adapun azl, berhubungan dengan istri kemudian mengeluarkan air mani itu di luar kemaluan, fahuwa mubahun ma'al karohah, itu mubah tapi disertai makruh, kata Imam Ghazali. Apa sebabnya? Karena beberapa tujuan pernikahan itu tidak tercapai dengan melakukan azl. Di antara tujuan pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Maka kalau melakukan azl, ini tidak tercapai. Demikian pula di antara alasannya, terkadang dengan azl ini maka hasrat seorang istri itu tidak tercapai. Hanya suaminya yang tercapai, istrinya tidak. Makanya kata Imam Ghazali, ini disertai kemakruhan. Tetapi sekali lagi ini boleh. Bahkan para sahabat mengatakan, kunna na'zilu wal Qur'anu yangzil. Kami dulu melakukan azl, padahal ayat-ayat Quran itu turun ke tengah-tengah kami. Kemudian yang ke-11, perkara yang harus diperhatikan di dalam rumah tangga, fi adabil wiladah, tentang adab-adab seputar kelahiran. Wahiyya sittatun, yaitu ada 6. Ketika kita dikaruniai oleh Allah lahirnya anak, apa adab yang harus kita perhatikan? Pertama, Allah yukthira farahahu bizzakari wa huznahu bil unsa. Jangan sampai berlebihan bahagia ketika punya anak laki-laki, sebaliknya bersedih ketika punya anak perempuan. Laki-laki dan perempuan ini adalah takdir Allah. Memang katanya dalam dunia medis ada metode gimana supaya anak yang lahir laki-laki atau anak yang lahir perempuan. Katanya kalau makan sayuran maka insya Allah anaknya apa Pak? Perempuan. Tapi kalau makan daging maka insya Allah anaknya laki-laki. Wallahu alam, itu salah satu teori. Bisa benar bisa salah. Tapi sekali lagi, masalah lahir laki-laki atau perempuan ini adalah ketentuan Allah. Maka jangan sampai seperti kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah dulu kalau punya anak perempuan mereka sedih, mereka malu.
tidak berani keluar dari rumah sampai menguburkan ya anak-anak perempuan mereka. Tapi begitu anak yang lahir laki-laki, wah, maka mereka keluar dengan sumringah, ya, penuh kebanggaan. Anak saya laki-laki. Ini perilaku jahiliyah. Ya, maka adab pertama, jangan berbangga ketika lahir laki-laki, sedih ketika lahir perempuan. Fa innahu la yadri fi ayyihima al khair. Dia tidak tahu, ya, kebaikan itu apakah ada pada laki-laki atau ada pada perempuan. Jangan-jangan anak laki-laki yang kita banggakan ternyata malah mendatangkan keburukan, ya, seperti yang viral kemarin, ya, naudzubillah, seorang anak tega menghabisi orang tuanya, ya, neneknya, ya, ibunya pun hampir menjadi korban juga, tapi alhamdulillah diselamatkan oleh Allah, ya. Sebaliknya belum tentu, kalau wanita maka nanti akan jadi beban keluarga, ya, belum tentu. Bisa jadi kebaikan itu Allah hadirkan pada wanita, sebagaimana, ya, kemuliaan itu bisa Allah hadirkan melalui anak laki-laki kita, ya. Yang penting doanya adalah memiliki keturunan yang saleh, ya, dan juga salihah. Asani yang kedua, ayu azina fi udhunil maulud hina yulad, mengazani, ya, anak yang lahir pada telinganya, ya, ketika dia baru dilahirkan, ya. Di antara alasan para ulama adalah agar yang pertama kali menggetarkan, ya, pendengarannya adalah kalimah-kalimah thayyibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ayyusammiyahu isman hasanan, memberi nama dengan nama yang baik, ya. Jadi sunnah memberi nama dengan nama yang baik. Nabi itu memberi nama dengan nama yang baik. Bahkan kalau ada nama yang buruk itu diganti oleh Nabi, ya. Seperti Nabi pernah merubah nama sahabat, ya. Namanya itu Hazan. Hazan artinya apa, Pak? Sedih. Maka Nabi merubah dengan Sahal. Sahal itu artinya mudah. Orang ini tidak mau. Ya Rasulullah, aku tidak mau merubah nama pemberian ayahku. Padahal nama itu doa, ya. Maka karena orang ini tidak mau merubah namanya, padahal namanya artinya nggak bagus, sedih. Akhirnya orang ini terlihat sedih terus sampai akhir hayatnya, ya. Jadi nama itu doa. Demikian pula Nabi merubah nama tempat yang artinya buruk diganti dengan yang bagus. Ada satu wilayah namanya Afra. Afra itu tandus, gersang, ya. Bagus apa jelek, Pak? Jelek. Maka diganti oleh Nabi Khadra, ya, hijau, subur. Sebagaimana Nabi merubah Yathrib menjadi apa? Madinah Al-Munawwarah, ya. Yathrib itu artinya rusak, roboh. Diganti oleh Nabi dengan kota yang bercahaya. Maka lihat, sebagaimana nama pemberian Nabi, ya, itulah yang terjadi hingga hari ini. Dari pusat kota Madinah, cahaya Islam itu tersebar ke seluruh dunia, ya. Ini pentingnya memberi nama yang baik. Wa fi afradi Muslim, ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, inna ahabba asma'ikum ilallah azza wa jal Abdullah wa Abdurrahman, sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah, ya,
Abdullah hambanya Allah, Abdurrahman hambanya Allah yang maha penyayang. Wa man kana lahu ismun makruhun, siapa yang memiliki nama yang maknanya itu dibenci, ya, ustuhibba tabdiluh, maka disunnahkan merubahnya. Ya, orang kok diberi nama dengan nama yang jelek, ya, nama hewan, nama berhala misalnya, atau nama penyakit. Ya, karena lahirnya waktu corona dikasih nama Siti Coronawati. Maka dirubah, ya, ini nama penyakit. Faqad ghayyaran nabi, ya, asma'a jamaah. Ya, Nabi merubah nama, ya, banyak orang, banyak tempat. Ya. Nabi merubah nama sahabat, Nabi juga merubah nama, ya, tempat, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, yang laki-laki contohnya siapa tadi? Hazan. Ya, ada perempuan namanya itu Asiyah, pakai ain, pakai shad. Itu artinya apa, Pak? Wanita yang, ya, durhaka atau wanita yang ahli maksiat. Maka diganti oleh Nabi menjadi Jamilah. Apa artinya Jamilah? Wanita yang cantik jelita. Ya. Demikian pula nama tempat. Waqad kuriha minal asma'i, dan sungguh dimakruhkan, ya, nama-nama berikut ini. Apa diantaranya? Aflah. Ya, aflah itu apa kalau diartikan? Sebenarnya maknanya bagus. Aflah itu artinya menang. Nafi', ya, orang yang bermanfaat. Ya, yasar, kemudahan. Robah, keberuntungan. Ya, barokah, keberkahan. Kan maknanya bagus. Maknanya bagus. Tapi kenapa dihukumi makruh? Ya, bahkan Nabi dalam hadis melarang nama-nama itu. Padahal secara makna bagus, ya. Li'annahu yuqalu, ya, ahuwa thammah fayuqalu la. Ya. Karena terkadang dikatakan begini, ada enggak, ya, kemenangan? Maka dijawab tidak. Ada enggak manfaat? Dijawab tidak. Ada enggak keberuntungan? Dijawab tidak. Maka alasannya kata para ulama, diantaranya dikhawatirkan digunakan untuk meramal. Ya, misalnya di satu ruangan, ya, ada enggak kemenangan? Ya, dijawab enggak ada. Oh, berarti hari ini enggak ada kemenangan. Ya. Jadi dikhawatirkan digunakan untuk meramal, makanya dihukumi makruh sekalipun maknanya bagus. Ar-rabi', adab yang keempat, al-aqiqah, ya, yaitu aqiqah. Anil zakari syatani wa anil untha syatan. Melakukan aqiqah. Kalau punya anak laki-laki maka disunnahkan 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan maka disunnahkan 1 ekor kambing. Ya. Al-khamisu, yang kelima, ayyuhannikahu bitamratin au halawatin. Mentahnik. Nah, ini sunnah yang kadang kita lupakan. Ya, tahnik. Tahnik itu bagaimana sih? Kurma kita kunyah, kemudian kita oleskan ke rongga mulut bayi kita. Ya. Ternyata itu dari sisi medis menyehatkan. Ya. Itu membuat pencernaannya menjadi bagus. Ya. Kalau tidak ada kurma bagaimana? Au halawatin, atau sesuatu yang manis. Para sahabat dulu kalau punya anak, maka mereka membawa ke hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mentahniknya. Ya, jadi ini sunnah. Bayi dari kalangan Ansor
yang lahir pertama kali setelah hijrah. Itu siapa, Pak? Sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir, ya. Maka ibunya namanya Amrah bin Rawahah, ya, saudarinya Abdullah bin Rawahah. Itu membawanya ke hadapan Nabi, ya. Kemudian Nabi mentahniknya. Lalu Nabi mengatakan, innahu saya'ishu hamidan wa yamutu syahidan wa yadkhulul jannah. Ya, anak ini kelak akan, ya, hidup mulia. Dan sabda Nabi itu benar, ya, anak ini hidupnya benar-benar mulia, ya. Ketika Nabi wafat, umurnya Nu'man itu baru sekitar 9 tahun. Tapi Masya Allah, beliau meriwayatkan banyak hadis dari Nabi, ya, sekitar 114 hadis dari Rasulullah SAW. Maka mulia, namanya sering disebut oleh para ulama karena meriwayatkan hadis, ya. Kemudian dia juga diangkat menjadi gubernur Kufah di masa Muawiyah, ya. Jadi hidupnya mulia. Tapi kata Nabi, wa yamutu syahidan, dia kelak akan mati syahid, ya, ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah. Maka Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, ya, itu memproklamirkan diri sebagai khalifah, ya. Dan Zubair ini menarik, Pak, bayi pertama yang lahir dari kalangan muhajirin setelah hijrah, ya. Jadi dari kalangan Ansar siapa tadi? Nu'man bin Bashir. Dari kalangan muhajirin adalah Abdullah bin Zubair, ya. Saat itu orang Yahudi itu koar-koar, kami telah mengerahkan dukun terbaik yang kami miliki. Jadi kaum muslimin mandul semua, ya. Orang Arab itu kalau ditakut-takuti mati, nggak takut mereka. Tapi kalau ditakut-takuti apa, Pak? Mandul. Nah, ini sesuatu yang menakutkan. Orang Yahudi hari itu menakut-nakuti mandul. Maka terbantahkan dengan wafatnya siapa? Abdullah bin Zubair, ya. Apa lahirnya Abdullah bin Zubair? Maka Abdullah bin Zubair ini kemudian diarak keliling kota Madinah, menggambarkan bahwa klaimnya orang Yahudi itu salah, ya. Nah, Abdullah bin Zubair kemudian dibaiat, ya. Maka Nu'man bin Bashir ikut membaiatnya. Padahal di wilayah Irak itu mayoritasnya adalah pendukung Muawiyah, ya, keluarga Muawiyah. Maka akhirnya Nu'man bin Bashir pun dibunuh. Makanya kata Nabi dia syahid. Wa yadkhulul jannah, dan dia kelak masuk surga, ya. Jadi zaman Nabi dulu, para sahabat kalau punya anak itu dibawa ke Rasulullah, maka Rasulullah mentahniknya. Maka jangan kita meninggalkan sunnah tahnik ini. Al-asadisu, yang keenam, al-khitan, ya, yaitu mengkhitan. Baik, kita percepat sedikit. Asani asyar, yang ke-12, mimma yata'allaku bizzawaj, ya, termasuk perkara yang berkaitan dengan pernikahan. At-talaqu, ya, yaitu masalah perceraian. Wa huwa abghadul mubahat ilallahi azza wajal. Itu perkara yang mubah, ya, tapi dibenci di sisi Allah, ya. Abghadul halal ilallah at-talaq, ya, perkara halal tapi dibenci Allah itu tolak. Fayukrahu lirrajuli ayyufaji'a bihil mar'ata min ghairi dzambin, ya, maka dimakruhkan bagi laki-laki mencerai istri padahal tidak punya kesalahan.
wala yajuzu lil mar'ati ya an tulji'ahu ila talaqiha. Ya. Begitupun tidak boleh bagi wanita untuk ya minta cerai kepada suaminya. Fa idza aradat talaqa falyura'i fihi arba'ata asya. Maka kalau suami menginginkan cerai, maka hendaknya dia memperhatikan 4 perkara. Ya. Jadi sampai urusan cerai itu pun diperhatikan. Al-awwal, yang pertama, ayyu talliqaha fi tuhrin lam yusibha fihi. Hendaknya suami menceraikan istri itu ketika dalam keadaan suci dan belum digauli. Li'alla tatula 'alaiha al-iddah, supaya iddahnya wanita itu tidak panjang. Ya, karena kalau ketika haid maka iddahnya panjang. Ya. Demikian pula kalau setelah digauli nanti dikhawatirkan terjadi kehamilan, maka iddahnya lebih panjang lagi. Ya, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun. Wanita-wanita yang hamil itu iddahnya sampai kapan? Sampai dia melahirkan. Ya. Ini adab yang pertama. Kedua, ayyaqtasira ala talqatin wahidatin liyastafida biha ar-raj'ata in nadima. Hendaknya mencukupkan 1 tolak. Ya. Supaya apa? Supaya memungkinkan baginya untuk rujuk ketika dia menyesal. Ini penting. Ya, ini bapak-bapak jangan ngantuk. Ini penting. Apa sebabnya? Suami ketika menceraikan istri itu biasanya hatinya ridho atau marah, Pak. Dalam keadaan marah. Maka orang marah itu biasanya ilmunya ditinggal. Ini hati-hati, sekalipun rajin ngaji, tapi ketika emosi ilmu dipakai apa ditinggal, Pak? Ditinggal. Makanya diperhatikan, kalau menceraikan istri, ya 1 kali cerai. Jangan langsung 3. Ya, kadang ada orang karena emosinya tinggi menceraikan istri nggak cuma 1, tapi 3 sekaligus. Saya talak kamu 3 sekaligus. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, hati-hati. Ya, ini bahkan dihukumi haram. Apa sebabnya? Rasulullah SAW itu pernah marah. Ya. Ketika ada sahabat menceraikan istrinya 3 sekaligus. Kata Nabi, kok bisa salah satu di antara kalian bermain-main dengan hukum Allah, padahal aku masih hidup di tengah-tengah kalian. Ya. Jadi cerai 3 sekaligus, itu mempermainkan hukum Allah. Ayatnya mengatakan at-talaqu marratan. Ya. Cerai atau tolak itu 2 kali yang memungkinkan baginya untuk rujuk. Kalau sudah 3 kali maka tidak memungkinkan baginya untuk rujuk sampai menikah dengan orang lain. Ya. Kok ada orang menceraikan langsung 3 sekaligus? Itu mempermainkan hukum Allah. Makanya dihukumi haram. Ya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ulama berbeda pendapat. Kalau ada laki-laki menceraikan istrinya 3 sekaligus, bagaimana hukumnya? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak dihukumi tolak, tidak sah. Ya, ini tolak yang bid'ah. Maka tidak dihukumi terjadi tolak sama sekali. Ya, dia masih suami dan istri. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ini ya pendapatnya mayoritas ulama, yaitu dihukumi 1 tolak. Jadi meskipun haram,
tetapi tetap sah, ya. Hanya saja dihukumi dengan satu tolak. Berarti dia masih punya dua hak, ya, untuk menceraikan istrinya, dua kali menceraikan istrinya. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan sah terjadi 3 tolak dan dia sudah tidak boleh berhubungan dengan istrinya, tidak boleh merujuk istrinya, ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, karena 3 kali tolak ini dihukumi 1, ya, maka banyak orang bermudah-mudah menceraikan istrinya 3. Saya cerai kamu 3 sekaligus, atau bahkan lebih dari itu, 1000 sekaligus. Orang bermudah-mudah dengan hukum Allah. Maka Umar membuat aturan, ya, siapa yang menceraikan istrinya 3 sekaligus maka terjadi. Akhirnya orang nggak berani, ya. Nah, makanya suami yang faham agama jangan melakukan itu. Itu dianggap sebagai mempermainkan hukum Allah. Hukumnya haram, ya, dan Nabi marah ketika mendengar ada sahabat menceraikan istri 3 sekaligus, ya. Maka hendaknya 1, ya. Kalau 1 maka memungkinkan baginya untuk rujuk. Terkadang wanita sekalipun nusyuz, bangkang sama suaminya, begitu cerai, ya, dia merasakan, oh rupanya hidup sebatang kara itu berat, ya. Biasanya ada yang bantu, sekarang nggak ada yang bantu. Biasanya bisa dapat pahala yang besar melalui hubungan suami istri, sekarang sudah nggak ada suami, nggak dapat pahala itu. Maka terbuka pintu hatinya, ya, dia minta maaf, dia berubah jadi wanita yang salehah, maka sang suami masih ada kesempatan untuk merujuknya, ya. Tapi kalau 3 sekaligus, ya, ikut pendapat yang mengatakan terjadi 3 sekaligus, nah, maka tidak ada, ya, kesempatan untuk merujuknya. Yang ketiga, ayyatalattafa fil amri fit talaqi bi'i'ta'iha ma tatamatta'u bihi liyanjabiral faji', ya. Hendaknya dia lemah lembut dalam masalah tolak ini. Biasanya orang kalau tolak, cerai, itu diiringi dengan emosi yang tinggi, kata-kata yang menyakitkan, ya, bahkan terkadang dengan kekerasan. Maka Islam memandu, sekalipun menceraikan istri, maka dengan cara yang baik, ya, kita mengambilnya dari rumah orang tuanya dengan kalimah Allah. Kita bisa halal padahal sebelumnya haram, ya. Melihat haram, apalagi nyentuh haram, tapi kemudian halal itu dengan kalimah Allah. Istri kita sebelumnya dirawat oleh orang tuanya dengan penuh cinta, lalu kita ambil amanah itu dari orang tuanya. Amanah ini kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka jangan sampai, ya, suami melakukan kekerasan kepada istrinya, sekalipun ketika apa, Pak? Tolak, cerai. Maka dengan cara yang baik, ya, bahkan dengan memberikan mut'ah kepadanya, sejumlah harta yang kira-kira suami itu mampu untuk melipur laranya, ya. Wanita diceraikan istri kan sedih, maka sebagai pelipur laranya berikan mut'ah sejumlah harta, ya, sesuai dengan kemampuan kita suaminya. Ya, bapak kalau mampu, ya, 100 juta berikan 100 juta, ya, supaya hatinya terhibur. Nggak punya suami tapi alhamdulillah ditransfer 100 juta. Kan
Ruya anil Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma, ya, diriwayatkan dari Hasan bin Ali, semoga Allah meridai keduanya. Ya, ini Hasan putranya Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan ini ya termasuk zuriat Nabi, ahlul bait, bahkan cucu kesayangan Nabi, pemimpin pemuda ahli surga. Ya, Nabi mendoakan siapapun yang mencintai Hasan dan Husain. Ya, maka diriwayatkan Hasan ini senang sekali kawin, Pak. Ya, maka sampai hari itu ada nasihat, la tuzawwijul Hasan, jangan kalian kawinkan anak putri kalian dengan Hasan, fa innahu nakahun, dia orang yang suka kawin. Tapi hari itu para wanita ridho menikah dengan Hasan. Apa sebabnya? Ini ya zuriyahnya Nabi. Jadi kecintaan mereka terhadap Nabi membuat mereka rela menikah dengan Hasan meskipun hanya sebentar. Ya. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, Hasan ini annahu talaqa imra'atahu wa ba'atsa ilaiha, ya, wa ba'atsa ilaiha bi asyrati alafi dirhamin. Hasan satu hari menceraikan istrinya. Lalu Hasan mengirimkan mut'ah untuk istrinya yang diceraikan ini sebesar 10.000 dirham. Satu dirham kurang lebih 80.000 kali 10.000 berapa tuh, Pak? Ya, 80.000 kali 1.000 itu sudah berapa? 80 juta. Kalau kali 10.000 800 juta. Sedikit apa banyak, Pak? Ya. Ini namanya mut'ah. Ya, jadi begitu indahnya Islam. Kalaupun cerai itu dengan cara yang baik dan diberi mut'ah. Faqalat, maka istrinya itu berkata, mata'un qalil, ini harta yang sedikit. Bapak bayangkan, Pak, 800 juta katanya apa? Sedikit. Ya. Min habibin mufariq, dari kekasih yang menceraikanku. Ya. Jadi 800 juta sedikit. Bagaimana kalau ya nggak dikasih apa-apa, apalagi sudah nggak dikasih apa-apa diberi kekerasan. Ini yang banyak terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Ya, suami ketika menceraikan istri dengan kata-kata yang paling menyakitkan, bahkan diiringi kekerasan. Ya, sudah begitu nggak diantar ke rumah orang tuanya, disuruh pulang sendiri, naik taksi atau jalan kaki sana. Ya, Masya Allah, ini kezaliman. Ya, hati-hati, kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita ambil dari rumah orang tuanya, itu amanah dari Allah. Ya, kita bisa halal dengan istri kita itu dengan kalimah Allah. Ya, maka hati-hati. Bahkan Rasulullah itu dalam khutbatul wada', ya, khutbah haji wada', khutbah perpisahannya Nabi, apa di antara wasiat Nabi? Ittaqullah fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita, dalam urusan istri. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-rabi', yang keempat, alla yufshiya sirraha, tidak membongkar rahasianya. Ya. Kadang kalau suami sudah pisah dengan istrinya, ya, dia benci dengan istrinya, maka tidak ragu-ragu membongkar aibnya. Bahkan ada yang tega membongkar aib istrinya di medsos, ditonton oleh jutaan pasang mata. Ya, naudzubillah, hati-hati. Wa fil hadits sahih, dalam hadis yang sahih fi afradi Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, inna min asyarrin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atin wa tufdi ilaiha wa tufdi ilaihi thumma yunshiru sirraha. Ya,
atau summa yanshuru sirraha. Seburuk-buruk manusia, kata Nabi, di sisi Allah ya adalah, ya, di hari kiamat adalah laki-laki berhubungan dengan istrinya atau wanita berhubungan dengan suaminya, lalu ya membongkar rahasianya, ya, menceritakan itu kepada orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi membuat perumpamaan yang sangat menjijikkan. Ya, perumpamaannya seperti apa? Setan laki-laki ketemu setan perempuan, ya, lalu hubungan ditonton oleh banyak manusia. Perumpamaannya seperti itu. Ya. Waruya an ba'di salihin, diriwayatkan dari orang-orang saleh terdahulu, annahu arada talaqam ra'atihi, ya, orang soleh hari itu hendak menceraikan istrinya. Faqila lahu, maka ditanyakan kepadanya, malladzi yuribuka minha, ya, apa yang membuatmu ingin menceraikan istrimu? Maka orang soleh itu berkata, al-aqilu la yuhattiku sirran, orang yang berakal itu tidak membongkar rahasia. Ya. Falamma talaqaha, begitu dia telah menceraikannya, qila lahu, ya, maka ditanyakan kepadanya, lima talaqtaha, kenapa kamu menceraikan istrimu? Faqala, maka dia menjawab, mali walimra'ati ghairi, ya, apa urusanku dengan wanita yang sudah bukan istriku? Fahadha kulluhu fi bayani ma ala zaujah, ya, wazzauj, ya, maka ini semuanya adalah penjelasan terkait, ya, suami dan istri, ya. Jadi kalaupun sudah cerai, ada masalah di antara keduanya, ya, ada aib baik pada suami maupun pada istri, maka jangan, ya, membongkarnya. Ini indahnya panduan Islam di dalam rumah tangga, ya, sampai hal yang pribadi, masalah hubungan suami istri dipandu dalam Islam, ya, sampai terkait perceraian, sesuatu yang terkadang manusia menyelesaikannya dengan emosi, dengan kekerasan, maka Islam memandu dengan sangat indah sekali, sehingga tidak terjadi kezaliman antara suami dengan istrinya. Ya. Pembagian yang kedua insyaallah kita, ya, lanjutkan pertemuan berikutnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya. Mudah-mudahan interaksi kita terhadap kitab, ya, Mukhtasar Minhajil Qasidin ini semakin mendekatkan kehidupan kita terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga rumah tangga kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.